Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Akhir pekan kemarin kita menyaksikan, atau lebih tepatnya ya sob, kita mendapatkan pantauan-pantauan dari Veda Ega Pratama dan juga Muhammad Kiandra Ramadipa di dalam sesi tes pramusim ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, akhir pekan ini sob, kita akan kembali lagi menyaksikan aksi-aksi dari pembalap Indonesia lainnya di ajang balapan Grand Prix dan juga ajang balapan dunia Super Sport. Untuk ajang balapan Grand Prix tentu saja kita akan menyaksikan aksi dari Mario Suryo Aji, atau lebih dikenal dengan panggilan nama Mario Aji, satu-satunya pembalap Indonesia di ajang balapan Grand Prix pada tahun ini ya sob, di kategori ataupun di kelas Moto2 bersama dengan Honda Tim Asia menggunakan motor Kalek. Sedangkan untuk ajang balapan dunia Super Sport ada Aldi Satya Mahendra, pembalap dari tim Yamaha Evan Bros yang menggunakan Yamaha R9, di mana Yamaha baru tahun ini ya sob menggunakan produk terbarunya yaitu Yamaha R9 untuk berlaga di kelas Super Sport, karena untuk melawan persaingan dari pabrikan-pabrikan yang memiliki memiliki power mesin yang lebih powerful ya di kelas Super Sport seperti Ducati, kemudian MV Agusta, dan juga ada Kawasaki, ada juga Honda. Tetapi tampaknya di kelas Super Sport untuk Honda sama halnya seperti ajang balapan Grand Prix ya, masih saja untuk Honda belum bisa mendapatkan hasil yang baik. Jadi untuk Mario Aji dulu ya sob, kembali kita bahas mengenai Mario Aji dulu, dimana pada akhir pekan ini Mario Aji akan kembali lagi balapan di kelas Moto2. Kali ini untuk akhir pekan nanti Mario Aji akan balapan di sirkuit Doha, Qatar. Tentu saja Mario Aji yang pada saat balapan di ronde sebelumnya di kota Amerika ya sob, yang sudah mendapatkan hasil yang cukup baik, hasil yang gemilang, pastinya ingin mempertahankan momentum ini sob. Karena pada saat balapan di kota Amerika kemarin, Mario Aji berhasil finish di posisi 10 besar. Dengan pencapaian Mario Aji tersebut di kota Amerika kemarin ya sob, artinya Mario Aji menjadi pembalap Indonesia pertama yang berhasil finish di posisi 10 besar di kelas Moto2. Jadi cukup lama ya sob untuk pembalap Indonesia bisa finish di posisi 10 besar pada ajang balapan Grand Prix di kelas Moto2 sob. Setelah ada pembalap-pembalap Indonesia sebelumnya ya sob, seperti Gary Salim, Dimas Eki Pratama, juga Andi Gilang atau Andi Farid Isdihar ya, tetapi mereka ini masih belum bisa finish di posisi 10 besar pada kelas Moto2 dan akhirnya harus kembali lagi balapan di level Asia. Nah, untuk tahun ini akhirnya sob, di tahun ini ya, di tahun 2025 Mario Aji yang merupakan tahun keduanya balapan di kelas Moto2 berhasil menciptakan sejarah baru untuk pembalap Indonesia dengan meraih posisi 10 besar, yaitu pada saat di kota Amerika kemarin ya sob, Mario Aji berhasil finish di posisi ke-9. Bahkan dari awal ronde kemarin ya sob, dari Thailand, kemudian Argentina, dan juga kemarin di ronde ketiga di kota Amerika, Mario Aji sebenarnya sudah menunjukkan peningkatan performa dari sesi kualifikasi ya sob, di mana di 3 ronde sebelumnya Mario Aji selalu saja berhasil lolos ke kualifikasi kedua. Padahal di tahun sebelumnya untuk lolos ke kualifikasi kedua Mario Aji ini masih kesulitan. Tetapi di tahun ini terlihat sekali sob bagaimana perkembangan dari Mario Aji. Selain itu juga ya, untuk pembalap dari Honda Tim Asia di musim sebelumnya di kelas Moto2 yaitu Somkiat Chantra, yang tahun ini sudah balapan di kelas utama MotoGP bersama dengan tim LCR Honda ya, selalu saja memberikan masukan dan juga dukungan secara langsung kepada Mario Aji. Ini dapat dilihat pada saat Mario Aji ini ingin melakukan sesi pre-practice ataupun sesi kualifikasi, sering kita melihat bagaimana kemunculan Ai Ogra di pedok tim Honda Asia. Nah, di situ terlihat bagaimana Somkiat Chantra ini selalu saja memberikan masukan-masukan baik kepada Mario Aji ataupun kepada Yuki Kuni, pembalap terbaru dari tim Honda Asia ya di kelas Moto2. Jadi di sini tentu saja motivasi dari Somkiat Chantra, senior dari Mario Aji ya, dan juga masukan-masukan dari Somkiat Chantra pastinya sangat membantu Mario Aji, yang mana pada awal ronde ini di tahun 2025 sudah terlihat Mario Aji ini bisa menunjukkan performa yang impresif, dan pada akhirnya di kota Amerika kemarin di ronde ketiga kelas Moto2 Mario Aji berhasil mencetak sejarah baru untuk pembalap Indonesia. Pastinya
ini akan menjadi momentum yang sangat baik bagi Mario Aji untuk bisa mempertahankan cara dari Mario Aji ini ya, untuk bisa finish di posisi 10 besar sampai dengan akhir ronde ajang balapan Moto2 di musim balap 2025 ini. Amin. Semoga saja Mario Aji masih bisa konsisten ya sob, untuk bisa finish di posisi 10 besar dan juga bisa konsisten untuk selalu bisa lolos ke kualifikasi kedua, sehingga nantinya Mario Aji akan bisa mendapatkan posisi start yang baik. Karena memang sob, di kelas Moto2 posisi start ini sangatlah penting. Kalau misalnya Mario Aji tidak bisa lolos ke kualifikasi kedua, pastinya pada saat memulai balapan Mario Aji akan sangat kesulitan untuk mendapatkan posisi yang bisa membuat Mario Aji ini finish di posisi 10 besar pada setiap rondenya sampai dengan akhir musim balapan Moto2 di tahun 2025 ini. Tetapi kita berikan dukungan ya sob, kita terus saja berikan dukungan dan juga doa terbaik untuk Mario Aji agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal di setiap rondenya. Dan untuk pembalap Indonesia yang lainnya ya sob, yaitu Aldi Satya Mahendra. Nah, kalau membicarakan nama Aldi Satya Mahendra, mungkin ini adalah salah satu pembalap yang memiliki prospek yang cukup cerah dari Indonesia. Karena Aldi pada tahun 2024 sebagai pembalap rookie di kelas Super Sport 300 langsung bisa meraih gelar juara dunia. Tetapi di tahun ini ya sob, Aldi yang naik level ke kelas Super Sport tentu saja harus bisa cepat beradaptasi menggunakan motor yang cc-nya lebih besar. Nah, disinilah tampaknya ya sob terlihat kesulitan dari Aldi ya. Admin ini kadang hampir salah-salah mau nyebutin Mario Aji lagi ya. Jadi maksud admin Aldi ya. Jadi terlihat sekali dari awal ronde kemarin untuk Aldi masih agak sedikit kesulitan untuk bisa menyesuaikan dengan tunggangan terbarunya, yaitu Yamaha R9. Walaupun secara overall kita melihat sebagai pembalap rookie, pembalap pendatang baru di kelas ini, penampilan dari Aldi ini tidaklah buruk ya sob. Tetapi memang karena pembalap di kelas Super Sport ini sudah memiliki pengalaman, oleh karena itu kita melihat untuk Aldi masih belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti pada saat ronde 2 kemarin di Portimao, Portugal ya. Untuk sesi Super Pole, Aldi ini hanya mampu mencatatkan posisi ke-15. Kemudian pada saat race ke-1-nya, Aldi tidak berhasil meraih poin karena finish di posisi ke-20, dan di race keduanya baru Aldi berhasil meraih poin dengan finish di posisi ke-15. Itu juga mendapatkan 1 poin ya sob. Tentu saja hal ini akan menjadi sedikit beban bagi Aldi. Kenapa beban? Karena untuk rekan satu tim dari Aldi di Yamaha F1 Bros Racing Team, yaitu Can Oncu, pembalap dari Turki ya sob, pembalap yang sama-sama menggunakan Yamaha R9, berhasil finish di posisi ke-1 di podium pertama sob. Nah, jadi tentu saja pencapaian dari rekan satu tim Aldi ini bisa menjadi beban bagi Aldi, karena Aldi belum bisa mendapatkan hasil yang baik di awal ronde pada ajang balapan dunia Super Sport. Tetapi nah ini kembali lagi ya sob, tidak bisa kita bandingkan Aldi dan juga Can Oncu sebagai apple to apple. Karena begini sob, Can Oncu ini adalah pembalap yang sudah memiliki pengalaman jam terbang di kelas Super Sport, sedangkan Aldi baru di tahun ini balapan di kelas Super Sport. Dan memang untuk pembalap yang balapan yang baru level up ya dari kelas Super Sport 300 level up ke kelas Super Sport, tentu saja mereka ini butuh penyesuaian karena jenjangnya ini cukup jauh sob. Dari mesin 300 cc kemudian harus beradaptasi dengan mesin 800 cc. Jadi tentu saja proses adaptasi ini membutuhkan waktu. Nah, untuk Aldi sendiri kalau menurut admin di awal ronde ini sudah bisa menunjukkan proses adaptasi yang cukup baik walaupun belum mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi di ronde ketiga nanti ya sob di TT Assen di Belanda, untuk Aldi ini terlihat dari media sosialnya juga sudah menunjukkan bahwa dia memiliki motivasi yang baik, memiliki semangat yang baik untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal di ronde ketiga di sirkuit TT Assen di Belanda. Nah, kita doakan saja semoga di ronde ketiga nanti untuk Aldi ya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya setidaknya Aldi bisa mendapatkan poin yang lebih lagi dari ronde-ronde sebelumnya. Harapan admin sih untuk ronde ketiga kali ini ya di Belanda, untuk Aldi bisa finish di posisi 10 besar. Oke sob, jadi admin juga akan menginformasikan jadwal balapan dari pembalap Indonesia kita, yaitu Mario Aji dan juga Aldi ya, di akhir pekan ini pada ajang balapan Grand Prix dan juga ajang balapan dunia Super Sport. Pertama, kita akan melihat dulu sob jadwal balapan dari pembalap di Indonesia di kategori Moto2 di kelas Grand Prix-nya ya sob. Ada Mario Suryo Aji atau Mario Aji. Untuk balapannya itu akan dimulai dari hari Jumat ya seperti biasa.
Di hari Jumat itu akan dilaksanakan sesi pre-practice. Nah, ini untuk waktunya ya, waktunya masih waktu Doha Qatar, jadi UTC plus 3. Nanti kita tambahkan 4 jam sob, karena untuk waktu di Indonesia lebih dahulu 4 jam daripada waktu di Doha Qatar. Oke, jadi ini misalnya waktunya pukul 14, berarti kita majukan sekitar 4 jam, berarti 15, 16, 17, 18. Sorry, berarti jam 6 sore baru mulai sesi pre-practice-nya di sesi pre-practice ke-1 di hari Jumatnya ya sob. Nah, jadi kita tambahkan 4 jam dari jadwal yang sudah dipublish oleh pihak MotoGP sob. Oke, jadi untuk hari Jumatnya sesi pre-practice ke-1 dari kelas Moto3 terlebih dahulu ya sob, dimulai dari pukul 14 sampai dengan 14:35. Kemudian sesi pre-practice Moto2 baru ini Mario Aji ya sob. Di sesi pre-practice Moto2-nya pada pukul 14.50 sampai dengan pukul 15:30. Kemudian sesi pre-practice MotoGP di pukul 15:45 sampai dengan pukul 16:30. Selanjutnya sesi practice. Nah, di sini adalah sesi yang sangat penting karena di sini akan menentukan apakah pembalap tersebut bisa lolos ke sesi kualifikasi kedua. Nah, untuk kategori Moto3-nya akan terlebih dahulu melakukan sesi practice di pukul 18:15 sampai dengan pukul 18:50. Baru Mario Aji di practice untuk kelas Moto2 pada pukul 19:05 sampai dengan 19:45. Selanjutnya kategori MotoGP-nya sesi practice di pukul 20 sampai dengan pukul 21. Nah, untuk hari Sabtunya dilanjutkan lagi sesi pre-practice kedua terlebih dahulu dari kelas Moto3 dari pukul 13:30 sampai dengan pukul 14:00. Selanjutnya sesi pre-practice untuk kelas Moto2 Mario Aji ya sob, dari pukul 14:15 sampai dengan pukul 14:45. Dilanjutkan lagi dengan sesi pre-practice kelas MotoGP dari pukul 15:00 sampai dengan pukul 15:30. Selanjutnya akan dilanjutkan sesi kualifikasi ke-1 dari kelas MotoGP terlebih dahulu ya sob, dari pukul 15:40 sampai dengan 15:55. Dilanjutkan lagi sesi kualifikasi kedua untuk kelas MotoGP lagi sob, di pukul 16:05 sampai dengan pukul 16:20. Baru kelas Moto3 untuk sesi kualifikasi ke-1-nya sob, dari pukul 17:50 sampai dengan pukul 18:05. Dan dilanjutkan lagi sesi kualifikasi kedua masih di kelas yang sama, di kelas Moto3 pada pukul 18:15 sampai dengan pukul 18:30. Baru untuk sesi kualifikasi di kelas Moto2-nya, di sesi kualifikasi ke-1 pada pukul 18:45 sampai dengan pukul 19:00. Kualifikasi keduanya di kelas yang sama, di kelas Moto2 pada pukul 19:10 sampai dengan pukul 19:25. Nah, baru nanti di hari Sabtu itu akan ada sesi balapan sprint race untuk kelas utama MotoGP ya sob, di pukul 20:00. Nah, untuk balapan utamanya akan dilaksanakan pada hari Minggu. Nah, untuk hari Minggu akan dimulai dari sesi warm up dari kelas MotoGP dari pukul 15:40 sampai dengan 15:50. Kemudian ada sesi talk show-nya sob untuk kelas MotoGP di pukul 16:10. Nah, baru nanti akan dimulai balapannya pada kelas Moto3 terlebih dahulu dari pukul 17:00. Selanjutnya untuk kelas Moto2 balapannya akan dilaksanakan pada pukul 18:15. Kemudian untuk MotoGP-nya akan dimulai pada pukul 20:00. Berarti untuk kelas Moto2 balapannya akan dilaksanakan kalau pukul 18 kita tambahkan 4 jam ya sob, berarti 18, 19, 20, 21, lebih kurang jam 9 ya, jam 9 malam untuk kelas Moto2-nya balapan di ronde keempat di Doha Qatar. Jadi kita doakan saja untuk Mario Aji, semoga saja pada saat nanti sesi praktis bisa langsung lolos lagi ke sesi kualifikasi kedua dan bisa mendapatkan hasil yang baik pada saat balapannya sob. Oke, kita lanjutkan lagi untuk jadwal di kelas Super Sport, yaitu Aldi, dimana seperti biasa akan dimulai dari hari Jumat ya. Tetapi ini kenapa ya untuk MotoGP dan Superbike sudah beberapa ronde ini jadwal balapannya itu di minggu yang sama. Aduh, ini agak sulit jadinya kalau lihat ya. Tetapi oke, kita lanjutkan lagi untuk sesi hari Jumatnya dari kelas Super Sport ya sob. Dimulai dari sesi Super Sport, tentu saja pre-practice-nya sesi Super Sport 300 pada hari Jumat 11 April di pukul 14:40 sampai dengan pukul 15:05. Selanjutnya untuk pre-practice ke-1 dari kelas Superbike di pukul 15:20 sampai dengan pukul 16:05. Baru kelas Super Sportnya Aldi ya sob, pre-practice akan dilaksanakan pada pukul 16:20 sampai dengan pukul 17:00. Selanjutnya untuk sesi Super Bowl masih di hari yang sama, di hari Jumat ya sob. Sesi Super Bowl untuk kategori Super Sport 300 pada pukul 19:10
sampai dengan 19:35. Kemudian sesi pre-practice untuk kelas Superbike di pukul 20.00 kemudian sampai dengan 20:45. Kemudian untuk sesi Superpole kelas Super Sport di hari yang sama, di hari Jumat ya sob, pada pukul 21.00 sampai dengan 21:40. Dilanjutkan pada hari Sabtunya sesi pre-practice ketiga untuk kategori Superbike terlebih dahulu sob, di pukul 14.00 sampai dengan pukul 14:20. Selanjutnya di sesi Superpole untuk kelas Superbike di hari Sabtu pukul 16.00 sampai dengan pukul 16:15. Baru dilanjutkan dengan race ke-1 untuk kelas Super Sport 300 pada pukul 17:45. Kemudian lanjut lagi race ke-1 untuk kelas Super Sport di pukul 19:00. Baru penutupannya adalah di hari Sabtu tersebut ya sob, baru race ke-1 untuk kelas Super Sport Aldi ya sob di pukul 20:15. Selanjutnya dilanjutkan untuk hari Minggunya ya sob, dimana hari Minggu untuk sesi pertamanya yaitu sesi Superpole race untuk kategori Superbike pukul 16:00. Kemudian dilanjutkan lagi sesi race kedua untuk Super Sport 300 pada pukul 17:45. Kemudian race kedua dari kategori Superbike pukul 19:00 dan penutupannya adalah balapan di race kedua kategori Super Sport Aldi ya sob pada pukul 20:15. Nah, jadi begitu ya sob untuk jadwal dari Aldi dan juga Mario Aji di akhir pekan ini pada ajang balapan Grand Prix dan juga ajang balapan dunia Super Sport yang diikuti oleh pembalap Indonesia ya sob di akhir pekan ini. Kita doakan bersama-sama dan kita berikan dukungan terbaik kita untuk pembalap Indonesia di akhir pekan ini, Mario Aji dan juga Aldi. Semoga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk Mario Aji tentu saja berusaha mempertahankan momentum yang gemilang, sedangkan bagi Aldi akan berusaha bertekad ya untuk meraih hasil yang maksimal, hasil yang lebih baik lagi dari ronde sebelumnya. Oke sob, jadi itu saja untuk pembahasan admin di video kali ini. Semoga saja informasi yang admin sampaikan ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya sob, karena admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.